Hai, saya Gerard Newtype dan ini adalah 5 helm favorit saya di 2022. Kriteria penilaian di sini simple: safety, feature, fit and finish, comfort, ventilation, dan kembali lagi ke kantong pribadi seberapa worth it apa enggaknya dalam jangka panjang. Murni berdasarkan pendapat dan pengalaman saya saja, semua helm juga nggak ada yang sponsorin, saya sendiri yang nabung untuk beli helm-helm ini. Jadi misal kalau kamu nggak setuju, silahkan aja tulis di kolom komentar dan share ke kita versi terbaik dari kamu sendiri. First stop, Carglass CFM Retro. Ketika saya ngebayangin helm open face atau helm 3/4, saya cuma ngebayangin ini helm. Sudah jadi ikon dalam kategori ini, and probably one of the most recognizable helmet di Indonesia. Banyak yang berubah setelah Perang Dunia Kedua, tapi CFM Retro tidak berubah banyak. Masih thermoplastik, nothing fancy, nggak ada ventilasi whatsoever, dan busa-busa di dalam itu bisa dibilang removable, tapi nggak semua. Kebanyakan helm di luar sana itu lebih ke intermediate oval, sedangkan yang satu ini lebih ke neutral oval. Lebih membulat dan lebih ringan, amazingly 992,4 grams, easily the lightest and the lowest profile open face helmet pada video ini. Beli helm ini auto dapat pet atau topi, dan juga saya beli kaca eksternal karena basically ini helm datang tanpa kaca utama dan memang punya pacar saya. Dan of course, ini adalah helm yang berhasil menyelamatkan kepala saya dari kebodohan pengendara lain, plus ngebuat saya absen dari YouTube selama 2 bulan. Jadi memang dia layak untuk masuk dalam list di tahun ini. Oh, helm ini juga datang dengan jutaan warna retro di luar sana. Saya milih warna kuning biar matchingan dengan warna logo YouTube ini. Tapi, gimana kalau saya ingin sesuatu yang modern, praktis, tapi juga photogenic on the weekend? I'll go something like NJS Chronos. Wow! Tunggu. Saya jelasin nanti. Compared to CFM Retro, we have big improvements. Pertama, interior dari helm ini removable and washable, which is sebuah keharusan di zaman sekarang. Other big improvement is the ventilation. Kita punya 2 ventilasi aktif di depan jidat, 2 ventilasi aktif di atas jidat, dan 2 ventilasi pasif at the spoiler. Surprisingly, semua berfungsi dengan sangat baik. Saya sering dengar di dalam sebuah grup a bunch of people ngomongin seberapa aman helm-helm lain karena alasan sertifikasi keselamatan. Tapi to be honest, saya pun setuju dengan mereka. Tapi, I know ini sebetulnya ilegal, tapi saya di sini bukan untuk ngomongin mana yang baik, mana yang buruk. Let's talk about reality. Saya tidak meminta kamu untuk beli helm yang mahal, yang harus di OT, ECE, ataupun Snell, karena setiap orang memang punya budgetnya masing-masing. Tapi, kamu juga jangan sampai FOMO. Kalau kamu mau start dengan budget yang pas, plus kepingin desain yang keren, they are here to give you options. Saya tahu ini kontroversial dan sangat bisa diperdebatkan, jadi kalau kamu nggak setuju, bisa skip bagian helm yang satu ini. Karena realitanya, banyak yang butuh dengan berbagai alasan dan tujuan. But based on my understanding, cuma SNI is kinda outdated udah 2 tahun ini. Tapi, apakah cukup? Yes, kalau kamu nggak brengsek di jalan. Chronos simply great nonetheless. Now, let's move on untuk pemenang berikutnya. Tentu saja kamu akan mendapatkan fitur yang sama dan bahkan lebih, tapi dengan harga yang lebih murah. NHK R1 yang ada di pikiran saya. Dan dengan 400.000, this is the maximum value per rupiah dalam kategori open face. Busa semuanya bisa dicopot dan dicuci. Tentu saja pandangan pada kaca utama luas apalagi pada saat malam hari. Dan ada drop sun visor. Tak lupa R1 ini punya 2 aktif intake ventilasi di atas kepala. Dan kamu punya passive exhaust di belakang kepala as well. Yes, saya tahu ini helm keluar di 2018, tapi sebisa mungkin saya memberikan opsi ke semua kalangan. Habibi, jangan salah, yang nonton channel saya ini ada di atas umur 40-an loh. Jangan sebut mereka orang tua, sebut mereka orang yang lebih experience. Helm yang sangat solid dan saya kepikiran untuk gantiin ZS611 saya untuk daily use malah. Profilnya itu sangat kecil daripada seluruh helm open face dengan SV di pasaran. And what I love about NHK R1, mereka itu menawarkan helm yang murah, tapi mereka juga menawarkan kemewahan-kemewahan kecil pada helm ini. Pada sistem penguncian, mereka memakai ratchet system daripada double D-ring, yang membuat helm ini lebih mudah digunakan ketika menggunakan sarung tangan. Lalu kita juga punya pin lock post, which is pretty handy feature. And then on this side, one of the best ratchet system I have ever used. Dulunya, saya suka banget dengan ratchetnya SV300 karena detensnya itu kuat dan tegas. Tapi R1 ini lebih kuat dan lebih tegas lagi. Satu hal yang saya nggak suka dari helm ini adalah cara mereka branding. Yes, mereka menggila dengan decals di helm ini.
Mereka nempelin logo nggak cuma satu, nggak cuma dua, bahkan tiga, tapi 4 kali. Wow. Mereka bukan decals yang removable juga, so ketika riding saya otomatis akan menjadi iklan berjalan whether I like it or not. But hey, it's not a big deal dengan harga segitu dan dengan apa yang saya dapatkan, I think it's a win-win. Untuk kasih unjuk apa yang saya maksud, saya bawa helm yang saya tidak suka. This is RSV New Wingtail. This is honorable mention. Buat kamu yang lagi nyari helm pure untuk style, tanpa memperdulikan hal-hal lain tapi sertifikasi lengkap teruntuk sebuah helm open face, look no further. This is the one. This guy retail dengan harga 600.000 tapi SV300 itu 610.000. So essentially, they are at the same price. And again, we have kaca utama yang sangat baik, fantastic design, micromatic ratchet, dan busa yang oke. Fitur-fitur yang NHK R1 pun juga punya. Tapi NHK R1 itu hanya sampai DOT approve, sedangkan New Wingtail itu komplit DOT dan juga ECE. Rasanya lebih ringan pula, karena ada spoiler. Saya jamin, leher nggak akan dengklok Bogor-Jakarta, Jakarta-Bogor. Helmnya solid, bahkan pihak perusahaan klaim ini adalah helm The Legend Return. Sah-sah aja, saya juga belum pernah atau bakal nyobain Wingtail 1.0. Jadi saya no comment perihal ini. Tapi kita jadi tahu standar sebuah legend itu seperti apa di level tersebut. So far saya gunain yang pasti panas aja. Ini jadi kendala utama saya. Sisanya oke lah dan layak beli. Cuma saya mengira dengan adanya tulisan new pada nama helm ini akan memberikan feel yang baru terhadap user atau customer yang beli dan pakai. Is that make sense? Of course. Udah tahu kan ini helm ada di tier apa? Cek in-depth reviewnya di sini. Busa dan visor utama itu sama persis dengan SV300. Jadi buat kamu yang udah pernah ngerasain SV300, the feeling remain the same. Which is good. Jadi kita bisa bilang New Wingtail is a decent helmet for the price? Yeah, I think so. But apa yang sudah dilakukan RSV is making me appreciate NHK R1 even more. Kenapa saya masukin kategori seperti ini? Well, let's be real and realistic. Banyak kok rider di luar sana yang hanya memperhatikan gaya instead of fitur dan performa yang ada di helm tersebut. Jadi saya memberikan opsi terbaik buat mereka-mereka ini menurut perspektif dan pengalaman saya. Now, let's move on to the helmet of the year. Dunia helm sangat luas dan beragam. Untuk menjadi yang terbaik dalam kategori ini, kamu harus melakukan hal yang lebih dari sekedar mencentang semua checklist. Dan helm ini berhasil melakukannya. Helm terbaik 2022 adalah NHK S1 GP Pro. Oh, I love this helmet. Kamu sudah melihat ini sebelumnya, unless kamu baru mengendarai motor dan memasuki dunia perhelman. This is debut in 2022 dengan harga 850.000 and it does everything well. It's all technical, it's all R&D focus. It's going to be 1,4 kg. It's quiet, it's aerodynamic, ride it every day, sport touring, dan bahkan sport commuting. The only thing saya nggak rekomendasi adalah turun di track day. Karena haram hukumnya memakai helm yang bukan full face di dalam track. Apalagi kebut-kebutan di Antasari. By the way, grafik Remy Gardner ini asli keren banget. Jika kamu hanya punya 800.000 dan hanya ingin punya satu helm, beli NHK S1 GP Pro. Dan kamu bisa kirimkan saya thank you comment di bawah dengan tulisan caps lock. From a fitment standpoint, the S1 GP Pro itu punya struktur intermediate oval dan sama seperti NHK R1, ini adalah struktur paling universal di dunia. Maksudnya hampir semua orang punya bentuk kepala seperti ini. Ingat, selalu cobain helm on the spot karena ini NHK. Jadi kalau terlalu ngepres bisa upsize. Tapi saya kasih tahu di sini bahwa helm ini tuh punya niche yang tinggi. Niche itu artinya spesifik. Spesifik untuk beberapa kalangan saja. Dari bentuknya aja, helm ini ekstrim loh. Ada double D-ring, sun visor, tin lock post, spoiler yang besar di belakang, dan damn, lihat kaca utama di depan yang super seksi ini. Saya ingetin lagi, ini nggak untuk semua orang. Tapi nggak semua orang pun paham bahwa helm ini itu nyaris masuk di diamond tier. Sebegitu bagusnya. Helm ini nggak berat, juga nggak ringan. Sweet spot lah di tengah-tengah yang bisa dibilang helm ini solid. Terlalu ringan juga nggak baik, yang ada dia malah berisik dan goyang pada saat speeding. Semua fitur-fitur yang saya sebutkan tadi berfungsi dengan sangat baik. Seperti quotes di video ban tercepat Matic saya, the faster you go, the better it gets. Sesuai dengan core design helm ini. Juga, satu hal yang pasti, di price point helm ini,
Saya menemukan tidak ada satupun busa atau padding helm yang seplush dan sebagus helm ini. Busa beserta potongan 3D-nya menurut saya hampir ada di teritori helm premium kelas dunia. And that's really something. I love sebuah brand ketika passionate team mencurahkan seluruh resource-nya untuk menjadikan sebuah produk baru yang berkelas. Oh, sama satu hal, ini helm masih jarang loh yang punya. Populasinya ada tapi jarang gitu saya lihat. Tapi sekalinya kamu papasan dengan rider lain yang menggunakan helm tersebut, you know both of you have the same taste or passion. Jadi ini helm memang nggak bisa dibilang pasaran, nggak kayak ngap-ngap-ngap, TTC ataupun AGV Pista GPRR yang cuma dipakai 60 km per jam muter-muter sensi. Apa cuma saya doang yang punya rasa senang kalau di jalan kita doang yang pakai barang tersebut? Kesimpulannya, the NHK S1 GP Pro is absolutely going to be major investment for 2022. Because remember, you're investing in a helmet that's changing the game. Ini pertama kalinya juga kita melihat helm open face yang dibuat serius, ekstrim kayak gini. So, S1 GP Pro is definitely changing the game. Chronos, helm paling standar yang semuanya berfungsi dengan sangat baik, apalagi on the weekend. Boss. New Wintel, helm yang punya desain like no others. R1, helm all-rounder yang siap menemani kamu melintasi segala macam rintangan. CFM Retro, helm for a good time. Ini adalah helm-helm favorit yang saya sering pakai di tahun 2022. Saya Gerard New Type. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Thank you guys so much for watching.